Ini lanjut sistem moneter internasional. Ini saya perlu ingatkan lagi ya bahwa materi keuangan internasional kita ini dari awal sampai akhir itu tidak ada hitungannya. Ya mohon maaf kalau ini cukup mengecewakan ya. Jadi dari awal sampai akhir itu teori saja. Pendahuluan sistem moneter menunjuk seperangkat kebijakan, institusi, praktek, peraturan, dan mekanisme yang menentukan tingkat di mana suatu mata yang ditukarkan dengan mata uang yang lain, ya, mata uang maksudnya ya. Diibaratkan seperti lampu lalu lintas di mana setiap pelaku menganggapnya tidak ada masalah kecuali bila lampu tersebut rusak. Jadi kalau misalnya dalam moneter internasional itu ya selama sistemnya bagus ya bagus saja. Tapi kalau udah rusak, ya rusaklah semua kan. Jadi kacau balau sama seperti lampu lalu lintas itu. Konvertibilitas mata uang yang menekankan pentingnya penggunaan mata uang yang dapat dengan mudah ditukarkan dengan mata uang negara lain. Jadi ya karena kita itu terkait dengan negara lain ya otomatis mata uang masing-masing negara itu berbeda kan. Nah, maka dari itu ya kita harus tahu bagaimana caranya atau regulasinya, mekanismenya agar mata uang itu ya bisa dikonversikan dengan mata uang yang lain. Nah, cuman di sini beberapa negara menyiapkan regulasi atas mata uangnya agar tidak mudah dikonversikan. Nah, kalau ini agak sulit ya, berarti ini negara yang cukup tertutup karena dia itu mata uangnya ya tidak mudah dikonversikan ke mata uang negara yang lain. Nah, biasanya pada sistem terpusat atau negara komunis ya, atau sistem pengawasan efisien artinya transaksi luar negeri diatur oleh pejabat berwenang. Prakteknya memang tidak semua mata uang dapat dengan mudah ditukarkan. Sebenarnya itu sih. Jadi mata uang itu antara satu dengan yang lainnya itu ya sebenarnya tidak mudah juga untuk ditukarkan. Nah, kemudian hard currency adalah mata uang negara tersebut dapat diterima secara luas ya, seperti USD itu adalah berarti US dollar, JPY itu berarti Japan Yen, AUD berarti Australian Dollar, GBP itu Great Britain Pound Sterling. Ya biasanya itu yang paling sering ya, yang paling sering itu adalah USD ya atau US dollar. Soft currency adalah mata uang tidak dapat dengan mudah diterima. Nah, kalau hard currency itu gampang diterima secara luas. Ya, semua mata uang semacam ini tidak mudah diperoleh atau diperjualbelikan. Black market biasanya muncul dan merupakan pasar bebas yang berdampingan dengan pasar resmi dan menawarkan konversi penuh dalam mata uang lokal meskipun ada biaya tambahannya. Black market itu ya memang pasti ada lah ya. Jadi black market itu ya bisa dibilang pasar yang bukan resmi tapi dia menawarkan jasa menukar uang jadi lebih mudah, lebih cepat gitu ya. Ya cuman ada tambahan biaya. Kemudian juga ya kadang-kadang nilai konversinya itu juga tidak akurat. Nah ini sejarah SMI ya, sejarah sistem moneter internasional. Ada emas, Bretton Woods, kurs mengambang, terhambat merangkak, sekeranjang mata uang sama kurs tetap. Standar emas itu ya dari dulu dikenal sebagai alat tukar paling populer ya. Jadi semua negara itu pasti memerlukan emas. Ya, rata-rata negara itu pasti akan memerlukan emas. Nah, makanya emas itu sangat populer. Nilai emas relatif tidak berubah banyak dibandingkan dengan barang jasa yang lain. Makanya kalau misalnya kita menggunakan mata uang emas itu ya memang tidak cepat berubahnya ya. Jadi membutuhkan waktu ya, dia bahkan cenderung mengalami kenaikan. Nah, tapi kalau penurunan itu jarang. Nah, tapi itu dianggap sebagai nilai yang relatif stabil ya dalam jangka panjang. Setelah Perang Dunia I akhirnya emas itu goyah. Sistem moneter kacau dan mata uang mengalami fluktuasi tajam dan negara kehabisan sumber daya. Jadi ya ketika perang akhirnya emas itu semakin sulit didapat ya, terus juga mata uang tajam fluktuasinya ya, terus juga sumber dayanya juga kehabisan. Bretton Woods itu adalah sistem yang diadakan di Inggris ya, dihadiri oleh 44 negara. Ada dua lembaga baru yaitu IMF dan World Bank ya. IMF itu International Monetary Fund dan World Bank ya, Bank Dunia. Terkait dengan konvertibilitas USD terhadap emas dengan harga konstan, setiap negara diminta untuk menetapkan nilai pari mata uang dengan kurs tetap atau terpaku pada USD dan emas. IMF selalu siap membantu negara asing yang membutuhkan pertukaran falas. Jadi IMF itu semacam money changer gitulah ya waktu ini ya, membutuhkan pertukaran falas.
Sistem ini mulai ditinggalkan ketika Amerika mengalami krisis. Jadi ketika Amerika mengalami krisis, akhirnya ini mulai ditinggalkan. Cadangan emas makin berkurang, terus tidak percayanya negara Eropa terhadap emas dan dolar, karena ya dianggap terlalu sentral, terlalu mempusat di negara ini. Jadi ya udahlah, tinggalkan saja gitu kan. Apalagi ketika itu Amerika sedang krisis. Kurs mengambang, ya ini menuju sistem melalui persetujuan formal seperti saat di Bretton Woods. Sistem ini terjadi karena sistem lama mulai ditinggalkan dan tidak adanya persetujuan formal untuk menggantikan sistem lama ya. Karena sistem lama itu juga sudah tidak kondusif, ya udahlah, ini tinggalkan aja gitu kan. Dan sistem yang tidak konvertibel terhadap emas, namun melalui mekanisme pasar. Sistem kurs ini dikenal dengan dua kurs: mengambang bebas murni dan mengambang terkendali. Bebas yaitu kurs tentukan sepenuhnya oleh mekanisme pasar tanpa ada campur tangan pemerintah. Ya, dari namanya sudah kelihatan ya, bebas ya berarti dia tidak ada intervensi dari pemerintah sama sekali. Sedangkan kalau mengambang terkendali berarti masih ada intervensi dari pemerintah ya, mengatur dan menstabilkan kurs, sehingga diperlukan cadangan devisa. Kurs tertambat, ya suatu negara mengaitkan nilai mata uangnya dengan mata uang lain, biasanya menjadi partner dagang utama. Jadi kalau tertambat itu dia menganggap bahwa ya mata uang dia ini dikonversikan ke mata uang yang lain, tapi itu menjadi ya istilahnya partner bisnis utama lah ya. Nilai mata uang satu negara bergerak mengikuti mata uang yang menjadi tambatannya, ya, sehingga mata uang negara sendiri tidak fluktuasi namun mengikuti mata uang yang menjadi tambatannya. Jadi dia itu mengikuti negara lain ya, mata uang di negara dia itu. Tertambat menangkap, ya, negara melakukan sedikit perubahan dalam nilai mata uangnya secara periodik dengan tujuan bergerak menuju suatu nilai tertentu pada waktu tertentu. Sistem ini biasanya dimanfaatkan oleh para spekulan falas yang dapat untung besar dengan membeli atau menjual mata uang tersebut sebelum terjadinya revaluasi atau devaluasi. Sistem ini dapat menghindari kejutan terhadap perekonomian akibat revaluasi atau devaluasi yang mendadak. Sekeranjang mata uang, ya, sistem ini menawarkan stabilitas mata uang suatu negara karena pergerakan mata uang disebar dalam sekeranjang mata uang. Mata uang yang diberi berlainan diberi bobot yang berbeda tergantung peran relatifnya terhadap negara tersebut. Sekeranjang mata uang bagi suatu negara terdiri dari mata uang yang berbeda dengan bobot yang berbeda. Sistem kurs tetap, yang berarti satu kurs tertentu atas mata uang yang menjaga kurs ini dengan menyetujui untuk membeli atau menjual falas. Saat ini jarang memakai sistem kurs yang kaku semacam ini. Oke, sama seperti biasa nanti dibuat resumenya ya.